Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Basnas. Berjumpa kembali bersama saya Kori Albanjari di podcast Basnas Kalimantan Selatan. Seperti yang kita janjikan, kita akan kehadiran tamu istimewa di podcast Basnas Kalimantan Selatan. Dan kali ini telah hadir Wakil Ketua Bidang 1 Basnas Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Syarbani Khaira. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meski bulan Ramadan tetap harus semangat. Ya, harus, tidak ada beda, hanya melaksanakan ibadah gitu. Masya Allah, setiap hari ibadah gitu. Harus. Baik, Bapak, terkait dengan badan amil zakat, kadang ada banyak orang yang tidak mengetahui, kebingungan begitu, apa itu zakat, apa itu sedekah, dan apa itu infak. Kira-kira monggo Pak Kiai jelaskan kira-kira apa perbedaan ketiga hal ini. Iya, betul sekali. Jadi memang kalau zakat, zakat itu fardu ain ya. Semua orang menjadi wajib, terlebih bagi yang mampu. Zakat fitrah semuanya wajib. Kemudian kalau infak itu fardu kifayah. Jadi tidak semua orang wajib, tapi ada yang wajib. Bapak membiayai anak sama istri, wajib tuh namanya infak, nafkah ya. Nafkah. Cowok, laki-laki memberi nafkah kepada istrinya, itu namanya infak ya. Itu dari kata infak ya menjadi nafkah. Dan apa ada lagi lah ya, itu kewajiban apa kifayah ya, personal. Sedangkan sedekah itu sunnah. Sunnah dan itu siapa saja bisa melaksanakan. Orang susah boleh bersedekah, orang kaya apalagi. Kalau zakat itu kan fardu ain, tapi bagi mereka yang mampu. Tadi saya bilang zakat fitrah bukan wajib ya. Tapi maksudnya ada juga yang ya karena dia tidak ada sejarah Rasul seseorang datang ternyata dia orang paling miskin kan. Akhirnya ya udah kalau gitu kamu menjakati diri sendiri saja kan gitu. Nah, tapi secara umum seperti zakat fitrah khususnya itu aja. Tapi kalau zakat mal nanti berdasar perhitungan kemampuan gitu kan. Zakat harta, zakat pertanian itu nanti tidak semua. Itu kira-kira gambaran. Jadi memang betul kita seringkali mendapatkan semacam ya amplop lah permohonan bulan Ramadan, infak Ramadan. Nah itu istilah yang salah itu ya. Sebenarnya sedekah saja itu. Sedekah. Infak itu memang orang-orang yang ada tanggung jawab. Seperti bapak kepada anak, bapak kepada istri, itu memang itu infak namanya. Infak, nafkah ya. Ya, bagi lembaga amil yang mungkin selama ini keliru begitu. Ya, nanti mudah-mudahan yang senang membagi-bagikan amplop, itu berarti cukup dengan infak saja ya, Kiai ya. Sedekah atau zakat atau sedekah. Sedekah itu. Kalau yang nilainya berapa juga terserah. Tanpa ada perhitungan. Kalau zakat kan ada hitungannya. Kalau infak itu soal kewajiban. Kewajiban bapak kepada anak, bapak kepada istri. Kewajiban bapak juga mungkin balik kepada orang tua ya. Orang tuanya sudah susah, dia bertanggung jawab lah menafkahi bapaknya. Atau orang-orang yang diadopsi. Beberapa orang diadopsi itu menjadi kewajiban dia menafkahi. Infak tadi. Infak, baik. Terkait dengan zakat, kira-kira di Kalimantan Selatan ini potensi zakat itu seberapa besar Pak Yai? Besar sekali. Besar sekali. Jadi analisis yang dilakukan secara akademis itu tidak kurang dari 2,7 miliar ya. Bukan, 2,7 triliun. Triliun bahkan. Ya. Jadi di Indonesia ini, seluruh Indonesia ya, penduduk
Muslim di Indonesia ini kan 87% ya, dari 277 juta. Itu potensinya itu sekitar 335 ya, kurang lebih ya, triliun. Kita punya asumsi 2,7 triliun. Potensinya. Kalau orang Banjar semua menjalankan perintah agama ini, maka akan terkumpul uang hampir ya, bukan ya, bisa lebih itu. Dan itu kalau misalnya ada isu kalau masih ada 4% penduduk miskin, selesai lah, nggak ada lagi orang miskin di Kalsel. Kita bisa selesaikan itu dengan kerjasama bersama-sama. Nggak perlu lagi adik-adik kita yang pagi-pagi minta-minta di jalan. Betul, ada yang itu. pakai badut misalnya ya Pak Yai ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Jadi potensinya sangat besar sekali, sementara yang menitipkan hartanya persentasenya sangat rendah sekali. Masih kecil ya. Masih kecil sekali. Ini memang Kalimantan itu ini per bumi ya, per wilayah maksudnya. Jadi kalau di tingkat nasional itu saya lihat Jawa lumayan lah tingkat partisipasi membayar zakat infak sedekah itu sampai 55%. Sumatera itu 22%, Kalimantan di peringkat ketiga 9,75%, Sulawesi 7, sekian persen gitu ya. Paling kecil tuh Papua, Maluku, Nusa Tenggara gitu ya. Artinya baru sekitar 10% orang Banjar itu yang berkontribusi ke Basnas. Bukan semuanya itu berkontribusi dalam rangka mengumpulkan dana-dana keumatan, entah itu zakat, infak, sedekah yang disalurkan melalui Basnas, melalui OPJ, 13 kabupaten kota, melalui LAS atau pengumpulan lainnya. Itu totalnya hanya sekitar 9,7%. Iya. Dan di Basnas ada bidang pengumpulan. Ada. Kira-kira programnya apa saja nih untuk Kalimantan Selatan? Ini yang memang lagi dibahas panjang, tapi sementara ya ada yang masih menggunakan istilah manual gitu ya, menggunakan memanfaatkan media manual ya, secara face to face, pengumpulan secara langsung. Kemudian ada juga kita sudah membuka menyesuaikan dengan suasana. Nah, hari ini kan era teknologi ya, IT yang kuat. Basnas Pusat bahkan melakukan bimbingan kepada masyarakat, sudah membuka metaverse gitu ya. Jadi masyarakat bisa dialog melalui dunia metaverse itu. Nah, kita nanti mudah-mudahan bisa. Nah, kita kan ada menggunakan media ya, menggunakan link, memberikan penyuluhan, termasuk mereka yang mau menyetor ya kewajibannya, tidak harus datang ke Basnas. Tidak harus datang ke Basnas. Dia bisa membuka link Basnas nanti nanti di situ ada pemberitahuan. Tinggal yang sudah terbiasa dengan teknologi, tinggal tekan nomornya, oke, sudah selesai. Nah, itu sudah bagian dari upaya baru. Jadi orang dari mana aja nggak perlu repot. Nah, ini membantu orang beribadah, menjalankan kewajibannya. Nah, ini yang perlu dicatat lagi nih. Jadi zakat, infak, sedekah ya dengan kategori yang tadi itu sesuatu hal yang harus dikerjakan. Karena dalam hasil dialog dengan banyak pihak, para ulama sudah membahas, kita melaksanakan kewajiban agama kadang-kadang tidak sempurna, tetapi banyak orang terselamatkan karena zakat, karena infak, karena sedekah. Sholatnya mungkin iya, tapi mungkin ada yang kurang. Puasanya mungkin iya, tapi ada yang lepas. Nah, lalu solusinya di mana?
Orang berzakat, berinfak, bersedekah itu kalau pokoknya orang bayar itu sudah masuk kategori melaksanakan ibadah ya agama. Amin ya rabbal alamin. Mudahan semakin banyak orang yang mau berzakat, infak dan sedekah ke Basnas Kalimantan Selatan. Dan bidang pengumpulan ini sudah memberikan beragam cara untuk bisa memudahkan para masyarakat yang mampu, terutama tadi untuk melakukannya ya, Pak Yai. Baik Pak Yai, kira-kira bagaimana target pengumpulan di tahun 2022 ini? Ya, sebenarnya targetnya besar ya. Yang hasil dikaji melalui kawan-kawan di pusat, kita Kalimantan Selatan itu 200, mungkin sekitar 225 miliar. Tetapi itu tidak hanya dari Basnas. Basnas sendiri, provinsi itu ditentukan harus ya targetnya diminta sekitar 18 miliar. Kemudian 13 kabupaten kota itu 35 miliar. Kemudian beberapa lembaga zakat lainnya dan pengumpulan ya itu sekitar 175 miliar. Nah, ini target berat. Ya sepertinya berat, tapi nanti kita lihatlah. Karena kita hari ini juga sudah mengadvokasi ya. Sebenarnya dugaan saya uang itu udah lebih. Uang itu udah lebih. Uang zakat, infak, sedekah di KC itu kalau ditetapkan 225 mungkin lebih. Kenapa? Karena zakat, infak dan sedekah itu sudah beredar, sudah berjalan lama. Ada yang melalui kiai, ada yang melalui guru ngaji, ada yang melalui masjid, ada yang melalui musola. Nah, itu tidak tercatat. Nah, ini yang menjadi PR kami supaya itu tercatat semua. Di kampung itu biasanya seorang guru ngaji. Orang guru ngaji itu, rumahnya menjelang Idul Fitri misalnya. Oh iya betul. Itu penuh itu orang ngantar zakat fitrah saja. Nah, belum lagi harian ada zakat, ada sedekah kan dari muridnya kepada kiainya. Nah, kita juga membagi, seringkali bersedekah kepada banyak orang. Ada juga yang berinfak ke mana-mana. Jadi kalau itu sudah direkam dengan bagus, mungkin lebih lah, mungkin lebih. Nah, insya Allah lebih. Nah, yang masalah hari ini kan kita belum berhasil bagaimana itu tercatat. Nah, jadi kalau Basnas Kalsel targetnya 18 miliar. Nah, kita memang masih perlu sosialisasi. Pertama adalah bahwa hari ini pemerintah itu mengatur. Sudah ada yang namanya amil negara, namanya Basnas. Semua orang Basnas itu adalah amil. Nah, begitu juga mereka-mereka yang dibuatkan SK-nya sebagai OPJ, mereka amil. Atau las, mereka amil. Nah, bukan berarti kita mengenyahkan guru-guru, enggak. Nah, tinggal kita bagaimana mereka juga tercatat sebagai amil. Nah, ini yang mau kita ajak nanti, biar nanti secara catatan tercapai. Salah satu upayanya itu, kira-kira ada upaya lain untuk mencapai target pengumpulan tadi, Pak Yai? Kita masih memperkuat sosialisasi. Nah, tapi memang secara internal kita juga kan ini menyangkut soal trust ya, soal kepercayaan publik ya. Maka Basnas ini juga kita merapikan, merapikan keuangan, merapikan pelaporan, memperkuat promosi. Makanya ini tadi barusan kita rapat dengan beberapa instansi pemerintah, ada dari Kementerian Agama, dari Kementerian Perdagangan, MUI, INU, Muhammadiyah, dan beberapa lembaga lain. Kita juga tadi rapat terkait dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat soal zakat fitrah bulan Ramadan. Kemudian juga masyarakat kita yang kebetulan karena ujur, ibu-ibu biasanya atau bapak-bapak ada juga karena sakit
tidak bisa puasa, lalu dia kan kewajiban bayar fidyah. Nah, ini mau kita dorong mereka paham, karena masyarakat itu kan merasa berdosa kalau tidak bayar puasanya. Nah, bayar puasanya misalnya orang jantung atau penyakit jantung atau ginjal, dia kan nggak mungkin puasa itu. Kalau dia berani puasa, bisa habis umurnya. Maka dia memang tidak harus berpuasa, tapi bukan berarti bebas, dia tetap ada kewajiban, dalam hal ini dia bayar fidyah. Ini di luar mereka yang dapat hukuman. Nah, yang dihukum itu kan ada yang melanggar. Misalnya orang di musim puasa entah khilaf atau apa melakukan jima, ini kan dia dapat hukuman, itu lebih besar lagi dendanya itu. Nah, kalau mereka yang memang merasa bersalah mau menutupi dosanya, ya dia bayar fidyah. Gitu ya. Jadi di bulan Ramadan ini identik sekali dengan kegiatan-kegiatan tadi. Kira-kira ada program lain yang dilakukan di bulan Ramadan ini, Pak Yai? Ya, kalau di Basnas kan memang tetap melakukan gerakan yang bersifat sosial. Jadi ada pembagian, menyiapkan buka puasa gitu ya, dengan kelompok-kelompok yang memerlukan. Kemudian juga kalau nggak salah itu ya pasar murah, istilahnya pokoknya ada penjualan yang masyarakat tidak mampu tapi bisa dapat lebih murah gitu kan. Nah, itu bagian hal-hal yang masyarakat langsung merasakannya. Nah, tetapi yang pasti kita juga, karena salah satu kewajiban kita itu kan perintah Tuhan itu kan memperkuat kalau bahasa akademiknya itu kan sosialisasi ya, atau advokasi ya, pembinaan, guidance. Nah, ini kita lakukan bersama banyak tokoh supaya kesadaran berzakat, infak, sedekah tetap menjadi kesadaran masyarakat secara keseluruhan. Nah, kalau sudah begitu biasanya naik juga gitu ya. Apalagi kalau ya orang kita kan memang kecenderungannya, tapi saya kira biasa aja tuh. Sukanya kan pahala banyak gitu kan. Nah, pahala banyak tuh ada di bulan Ramadan. Makanya kalau bulan Ramadan ini kita Basnas sendiri merasakannya, hasil pengumpulannya bisa naik sampai 30-40%. Jadi penghasilan terbesar selama setahun itu bersumber dari Ramadan. Tapi ini semua lembaga-lembaga zakat infak di seluruh dunia juga selalu semakin menyiapkan dirinya untuk melayani umat ya, yang mau, para orang-orang kaya ya, orang agniya ya, muzaki. Jadi kita juga menyiapkan diri dan ingin beribadah tadi. Iya. Pak Kiai. Kira-kira ini yang terakhir, Pak Kiai. Kira-kira apa harapan kepada masyarakat luas tentang keberadaan Basnas Kalimantan Selatan ini untuk lebih bisa dikenal lagi? Ya, memang Basnas ini kan formalnya tahun 2000 ya. Dulu memang pernah ganti-ganti nama gitu ya. Tapi hari ini lembaga, jadi ini memang kesepakatan umat Islam di seluruh dunia. Jadi di banyak negara itu sudah menyepakati penguatan keuangan syariah ya. Nah, di antaranya termasuk pengumpulan zakat, infak, sedekah ini. Nah, kita memang hasil pertemuan dunia internasional masing-masing bergerak. Memang kalau di tingkat dunia itu beberapa negara memang mereka sudah berhasil membantu masyarakat miskin, membantu mereka yang tidak bisa sekolah, membantu mereka yang ya perlu usaha dana. Nah, kita memang mengarah ke situ. Kita berharap karena salah satu persoalan pembangunan di negeri ini kan soal human resource ya. Human Development Index kita kan masih di peringkat secara dunia ya, sekitar 110 ya. Bahkan Kalimantan juga ikut agak kurang bagus lah, peringkatnya 26 dari 34 provinsi. Nah, nanti melalui dana-dana Basnas, entah itu zakat, infak, sedekah, itu bisa ngangkat. Nggak ada lagi masyarakat kita yang sekolahnya hanya SD, yang hanya SMP, tapi dia sudah sarjana-sarjana gitu kan.
Dan kita meyakini yang sarjana insya Allah itu lebih inovatif, lebih bisa berkontribusi untuk agama, bangsa dan negara dibanding mereka yang hanya SD gitu. Walaupun ada juga sih orang SD berprestasi, tapi kan itu langka gitu ya. Nah, kita berharap peningkatan human resource. Nah, maka itu lembaga Basnas membuka diri siapa saja, jangan uang dibagi begitu saja. Kita sedang memberikan advokasi, kita jangan lagi memberi pengemis jalanan itu. Pemerintah juga sudah mulai menata. Nah, itu akan ditampung di lembaga-lembaga yang sudah siap. Kita udah berdiskusi dengan kawan-kawan di dinas sosial. Dia juga kalau ketemu orang yang memang jalanan nggak jelas ya dia akan bantu gitu. Jangan ada lagi lah. Laporlah kalau orang beneran asal mau kerja, insya Allah bisa dibantu melalui lembaga, termasuk Basnas itu juga hari ini membantu. Alhamdulillah Pak Yai, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Ini sangat istimewa dan sangat megah sekali karena melihat kesibukan Pak Yai yang luar biasa. Baik sahabat Basnas, mungkin itu saja perjumpaan kita di podcast Basnas Kalimantan Selatan di edisi kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan selalu stay tune di kanal YouTube Basnas Kalimantan Selatan. Saya Kory Albanjari mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam.